Belum, baru abis ini mandi, sisiran, baru sanggulan. Oh, Lu nggak kenapa? sisiran? Kenapa? Kan biar adil. Penyiar yang baik itu penyiar yang pingpong, ditanya dan juga bertanya. Itu nggak salah, tapi juga kadang-kadang penyiar yang baik tuh harus tahu konteks. Oh, gitu. Iya, jadi bukan ngebeo gitu. Ya, Hmm. kalau Oh, temennya enggak. nanya sisiran, balik nanya sisiran tuh mesti lihat dulu bentar. Temen gue nih ada rambutnya nggak ya? Oh nggak ada, berarti jangan tanya sisiran gitu. Loh. Iya, tapi kan bisa sisiran halu. Gitu. Rambut goib, yes. Rambut goib. Karena kemarin ada pendengar siaran pagi ngirimin gue video. Kak D, tolong ditanyain apakah Kak Iwet cuci mukanya begini. Gue Jadi tahu sini sampai ke muka, sampai ke kepala kan. bapak-bapak botak dia cuci muka gitu ya. Cuci muka aja biasa. Terus gue Iya, nungguin iya. apa nih buntutnya. Abis dari sini sabunnya dibawa ke kepala, buat dia keramas. Tapi itu ada satu beauty influencer, dia kayaknya Chinese born America gitu. Lo ngeliat Ya. siapa sih di belakang? Enggak, gue nyari tisu gue mau buang Oh. ingus. Iya, Chinese born American gitu. Dia juga gitu. Dia bilang kayak this is how a bald man apa namanya wash their face gitu. Jadi dia cuci muka, dibawa ke belakang sabunnya. Terus dia keramasan sekalian. Which itu gue lakukan. Sih, kan? Jadi Iya. gue punya pertanyaan deh. Lu kalau kalau pakai sunblock tuh sampai ke kulit kepala apa enggak? Kalau gue ada aktivitas di luar rumah, ya gue pakai sampai ke kepala. Oh, kan sebenarnya sunblock itu melindungi kulit dari paparan matahari walaupun dia indoor loh, Yang. Itu buat muka yang. Oh gitu. Iya, kalau buat kulit kepala, lo nggak perlu kulit kepala lo takut keriput kan ya? Oh iya, ya nggak usah ngegas, Yang. Ini kan namanya kita siaran ya. Siaran tuh sifatnya diskusi, Yang. Iya. Ingat loh, aku midlife crisis. Oh iya. Lo ternyata gue dikasih plum. Ternyata obrolan kita kemarin itu menimbulkan pemikiran. Coba teman-teman di sini, ya, teman-teman yang hadir di sini, itu kan ternyata nggak semua umurnya sekita, Dave. Ya, Banyak yang lebih muda dari kita. pasti. Ya kan? Lebih banyak ternyata prosentasenya yang lebih muda dari kita. Nah, adik-adik ini pikir hidup tuh akan baik-baik saja dan sangat indah. Ya. Tiba-tiba hadirlah nih setelah quarter life crisis ada midlife crisis. Ya. Dan midlife crisis itu hadir bukan di umur 50-60-an. Di 40-ish. Jadi kemarin gue meeting di Koi. Kemang. Ya, gue meeting sama Gema sama Rosa kemarin. Salam dari Rosa dan Gema serta Rufus. Oh, dalam rangka apa nih ketemu Rosa sang penyanyi dan Gema sang manajer? Rahasia dong, nggak semuanya harus aku share di sini. Najong. Terus udah gitu, sambil gue nunggu gitu, gue lagi makan gitu kan ya, lagi nunggu meetingnya. Hadirlah, namanya Anggi kalau gue nggak salah. She is 37. Hmm. Dia datengin gue tuh tergopoh-gopoh. Gue pikir gini, ini tim gue bukannya kok kayak mukanya mau minta approval gitu. Ngejer gue kayak dokumen minta approval gitu. Hmm. Terus gue, hai gue gitu. Dia datengin gue gitu kan, Mas Iwet. Iya gitu gue bilang. Sorry, aku tiba-tiba nyamperin, dia bilang gitu. Aku kaget aja tadi pagi ya baru nonton, tiba-tiba sore ini ngeliat Mas Iwet di sini. Terus dia bahas, Mas Iwet, topik bahasan hari ini bikin aku kepikiran soal midlife crisis. Terus gue gini, hah? Kenapa? Gue bilang gitu. Ya, aku pikir tuh, ya udah, abis quarter life crisis tuh udah gitu, nggak ada apa-apa lagi. Ternyata midlife crisis, serem banget ya Mas ya. Udah gitu. Terus apa yang lu bilang sama si Anggi itu? Gue bilang gini, jalanin aja. Aku juga bingung karena sekarang aku lagi ngalamin. Jadi ya udahlah, jalanin aja gitu. Mau nggak? Kapan-kapan gue colek, gue cari kenalan gue psikolog, kita bahas ini ya. How to Boleh. sail through midlife crisis. Boleh, boleh. Terus satu lagi. Ini kan
teman-teman dari Pusaka 9 sama Waktu Indonesia Meracau, terima kasih banyak ya. Sudah direkam, lalu diupload ke YouTube. Lu tuh jadi DM gak sih? Pusaka 9 nama Indonesia Meracau. Kan lu sempat bilang sama gue mau DM ah. Mereka nggak punya account Instagram. Hmm. Ya, anyway. Abis itu, apa namanya? Oh ya, malamnya gue meeting tuh. Jadi abis gue ngeliatin GR buat acara hari ini, gue ngecek gitu venue segala macam. Terus abis itu gue meeting, ada meeting dinner gitulah. Terus tiba-tiba tim gue, dia bilang gini, business director Phonics, dia bilang gini, Mas, lo lagi cerita apa? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, cerita apaan? Gue bilang gitu. Ini temen gue WhatsApp. Iwet lagi kenapa tuh? Kayaknya stres banget di kerjaan. Gue habis nonton YouTube-nya, live duet. Dia sampai baca tarot segala, saking stresnya. Mampus lu satu Jakarta Raya tahu kalau lu stres dan lu lagi krisis. Emang enak kalau kehidupan lu terpapar di dunia maya. Gue udah nggak mau lagi cerita-cerita. Lo aja yang cerita sekarang, gue diem. Ngajong lu. Bo, ya udah, kalau udah tonton tuh nggak usah dibahas. Simak aja buat diri sendiri Gak gitu. bisa, kita kan senangnya gitu, nonton terus bahas. Lagian tujuan kita siaran dan kita ngebahas ini itu tuh adalah pengen pembahasan kan? Bukan maksud gue, orang-orang. Ya udah lu tonton aja kali, nggak usah bahas sama temen-temen lo. Gak bisa begitu, kan tujuannya, makanya dibilang siaran pagi, podcast, it's a good conversation starter. Gue mah lebih milih orang-orang membahas apa yang kita bahas daripada dia ngegibah. Ya kalau gitu bahasa kardio berdasi kek, nggak usah yang gue baca tarot. Ya kardio berdasi mah ujungnya udah jelas. Apa? Enong. Yang ternyata enggak. Cuman kemasannya aja berdasi. Caur ya lu ya. Itu sama kayak kalau misalnya gini. Cakep nggak? Cantik nggak? Ya, dia punya karakter. Berarti nggak cakep, nggak cantik ya. Karena yang dipuji karakternya ya. Gitu kan? Iya, betul. Lo menjawab, enong nggak? Ya, packaging tuh ya, Bo ya. Itu cara ngeles alus ya. Cara ngeles alus ya. Terus kita tuh harus pinter-pinter loh membaca orang cara ngeles halus. Misalnya lu lagi sales pitch. Jadi gimana Pak kira-kira memungkinkan nggak kalau kita bekerja sama in the near future? Ada possibilities, tapi saya harus rundingkan dengan tim saya. Ayo itu berarti enggak, Beb. Iya benar. Terus lo tapi ada kan Pak possibility-nya? Enggak, Beb. Udah. Stop pushing, Beb. Udah terima aja, Beb. Move on aja, Beb. Ya. Kurang sensitif. Jadi ada cerita apa kemarin? Kemarin gue menghadiri eventnya Pola. Terus gue mau menyapa teman-teman dari Lux Asia. Kan perusahaan, apa sih namanya? Kan itu brand. Brand ada perusahaannya di atasnya. Dia itu distributornya namanya Lux Asia. Nah, Lux Asia itu terus timnya yang menyambut kita di event itu bilang, aku suka nontonin loh siaran pagi. Kalau nggak keburu, aku nonton di YouTube-nya gitu. Nah, itu pecah banget sih Kak ngebahas mengenai ani-ani. Kenapa kalau lu itu orang nanyanya midlife crisis, tapi kenapa kalau gue itu orang nanyanya ani-ani, kardio berdasi, kayaknya tuh komuk gue tuh lekat dengan kehidupan lendir ya. Ini juga yang kemarin dibahas sama Gemma sama Rosa. Jadi kan gue habis bahas sama Rosa kan gini kayaknya gini ya gini. Terus dia bilang gini, aduh iya coba nanti lo bahas sama Dave gitu kan ya. Terus Gemma bilang gini, salah. Ini mah nanti Dave cuman iya nggak kasih pendapat apa-apa Dave. Sialan lo. Gue juga bisa tahu bahas yang susah-susah. Rosa ngajak ketemuan tuh sama Gemma. Ayo atuh diatur. Iya, dia bilang gini, ih Manisono, ingat ya
kangen, kangen. Oh, Menisono gitu dia bilang. Ingat ya zaman dulu kita roadshow dari panggung ke panggung dia bilang gitu. Ih, iya bener. Terus ngebahas soal apa namanya attitude artis senior sama hmm, yang anak-anak baru. Ya, gimana dia tuh? bilang. Coba di spill, coba di spill. Jadi dia bilang gini, Rosa itu kan perbatasan ya, Bo, antara yang Titi, Mbak Titi, Mama Ute, Mimi Kade, terus Rosa kan, Mm-mm. ya kan? Abis Rosa tuh sebenarnya di antaranya Rosa tuh ada ya ada beberapa penyanyi penyanyi lain, gue nggak akan sebut karena nggak enak. Terus Hmm. baru abis Rosa sebenarnya ada Andin, tapi Andin tuh kan kayak jazz gitu kan ya, jadi nggak masuk tuh ke diva-diva pop ini gitu. Hmm. Terus festival gitu kalau Andin kan ya. Kenapa sih, Bo? Gue salah ngomong ya. Enggak. Kak Iwet midlife crisis, Kak Dave midnight crisis. Bener. Itu ada topiknya nanti ya. Tapi, Bo, kalau nggak ada lo, ini nggak akan lucu siaran ini. Gue Ah! serius. Mau dimamam gue. Lanjut ya. Hmm. Terus udah gitu di bawahnya Ocha tuh ada lagi kayak Yaya, Raisa, Hmm. ya kan? Terus kemudian siapa lagi tuh? Isyana masuk waktu itu kan. Terus beberapa nama lagi lah. Nah, itu tuh dia bilang gini, aku tuh bener-bener di perbatasan dia bilang. Jadi yang masih unggah-ungguh sama Mbak Titi, Mama Ute, Mimi Kade, yang masih dengerin semua petuahnya mereka, Ocha tuh males dandan kan. Mm-mm. Sementara Mimi tuh selalu ketemu dia gini, Ocha, Mbok kamu tuh lipstikan, Hmm. kamu tuh dilihat orang. Hmm. Dia bilang gitu sampai gue sekarang ya, kalau ketemu Mimi gue suka takut. Kalau Kalau nggak, iya, lu tahu KD kan ya, Bo ya. KD itu kan mau flight jam 5 pagi, jam 4 pagi dia udah on. mm-mm. Terbang Jakarta Los Angeles dia udah bisa pakai setup make up dan rambutnya untuk manggung. Mm-mm. Gitu kan. Dia bilang orang tuh bayar kamu, mengharapkan kamu tuh bener-bener paripurna di atas panggung dan kehidupan sehari-hari. Hmm. Dia bilang sementara gue jagain banget begitu ke bawah gue ngeliat kok santai banget nih adik-adik ya. Iya. Ya, kayak Lilek abis dari banget, mall manggung dia. lilek banget, lilek banget. Gila banget nih mereka gitu. Iya. Tapi dari penggalan cerita Rosa itu ya, itu menggambarkan gitu ya, Iwet, bahwa kayaknya nggak cuma dalam dunia hiburan aja. Kita tuh bercermin kepada generasi di atas kita Betul. dalam melakukan pekerjaan kita. Gue udah pernah Yes. bahas tuh di kolom Diary Dave di Ya, Harper's Bazaar. Bagaimana generasi millennials dan Z itu kebetulan yang gue bahas adalah dalam berbahasa dan berkomunikasi. ya, Generasi yang sangat casual kan. Mereka tuh udah tidak menghapus batasan formal ya, gitu. Jadi mereka tuh memang senengnya tuh casual aja gitu dalam berinteraksi, ya kan? ya, Itu sebabnya digital star itu lebih relatable karena mereka merepresentasi diri mereka itu very casual kan. ya, ya, Apa adanya, belum mandi, ngomong gue elo, serabutan, aku kamu, nggak ada batasan gitu. ya, Tapi akhirnya kemudian generasi muda ini jadi tidak memiliki skill untuk dapat berbahasa dan berkomunikasi formal, Nek. ya, Karena emang nggak terasah, ya, karena emang nggak terpakai gitu. Gini deh, berapa banyak teman-teman sekalian anak-anak muda nih, generasi milenial, generasi Z, yang masih suka nonton siaran berita. Meniru bagaimana cara pembaca berita berbicara. Udah nggak ya, ada kan? Iya ya, kan? Itu ya, kan cara komunikasi formal. Yang ada jadi kayak kikuk budaya gitu loh, Web. ya, Generasi milenial dan generasi Z ini di lingkungan pekerjaan, ketika mereka harus berkomunikasi dengan generasi yang di atas, yang boomers, yang X gitu. They don't know how to put themselves. Kayak bingung gitu harus berkomunikasi. Dengan yang nyata-nyata Bapak manggilnya aku kamu. ya, Dengan yang nyata-nyata senior manggilnya aku kamu. ya, Terus mau manggil kakak ya. Lah dia jelas-jelas seumur bapak lu ya panggil bapak. Dan dalam ranah formal nggak bisa aku kamu gitu ya, loh. ya, ya, Jadi
Gue tuh membahas karena ada surveinya juga banyak yang melihat dan meneliti gitu. Sebenarnya not purely kesalahan generasi milenial dan Z, tapi karena memang generasi yang di atasnya yang nggak ngajarin gitu, Nek. Nah, ini Ria Hadi Wiguno bilang, wah PR nih, untuk ajarin anakku berkomunikasi secara formal. Mungkin bukan hanya berkomunikasi secara formal, tapi juga si anak memahami dan mengerti di mana dia harus formal, di mana dia harus rileks. That's it. That's it. Iya, 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 setuju gue, setuju, setuju, Gitu. setuju, setuju. Maksudku itu tuh adalah tugas kita gitu ya sebagai generasi yang sudah senior dan berumur. Memang perlu loh, apalagi dalam dunia pekerjaannya Iwet, untuk bisa membedakan how to go casual dan mana yang mempertahankan formalitas gitu. Supaya kita bisa jadi generasi yang agile gitu. Bisa ngobrol formal, bisa ngobrol casual. Nggak semua loh bisa diajak ngobrol casual. Bener nggak? Apalagi Betul. zaman sekarang. Sekarang kan orang pukul rata tuh. Bapak, ibu dipanggilnya apa? Kakak. Iya. Dulu gue inget ya kalau di keluarga gue, my big fat Padang family. Jadi kan kita dulu tuh kalau setiap weekend tuh kumpul di rumah kakek nenek gue. Mm-mm. Nah, kegiatannya itu adalah jadi biasanya kita datang tuh mulai dari sore gitu jam jam 4 tuh mulai berdatangan, jam 5 terus jam 7 kita dinner. Makan malam meja panjang gitu, Bo. Mm-mm. Cucu semua anak tuh kumpul di situ. Nah, kegiatan setelah itu adalah diskusi. Mm. Jadi selalu tuh kakek gue melempar sebuah topik gitu. Mm-mm. Dan topiknya lumayan berat. Nah, di situ tuh kita dibiasakan anak cucu ini untuk bisa mengomentari dan mengeluarkan pendapatnya. Mm. Nah, di situ gue dilatih tuh untuk bisa mengartikulasi em, apa namanya pikiran gue, pendapat gue, tapi dengan tutur, Mm-mm. dengan cara berbahasa yang baik karena gue mesti ngomong sama kakek gue, Mm-mm. yang adalah ya Bo, kakek gue sekolah Belanda gitu loh. Mm-mm. Jadi kan mesti yang bener-bener bahasanya tertutur, bahasanya mesti yang bagus. Sama om gue yang adalah cendikia. Mm. Itu kalau misalnya sampai lo salah mengartikulasikan point of view lo, bubar lo di situ, lo diserang. Iya. Nah itu ya, itu tuh adalah latihan untuk mengekspresikan pendapat lo Yes. tanpa menyinggung. Betul. Dan, Walaupun zaman itu emosi terus, Kak. iya pasti. Masih muda kan, nggak terima kalau pendapat saya nggak di warok gitu aku. Iya. Dan apa ya, latihan untuk mengekspresikan pendapat lo agar bisa diterima oleh semua kalangan yang mendengar. Jadi nggak Betul, cuma kalangan yang seumur lo aja, betul, tapi juga pendapat lo itu bisa di-value sama orang yang di atas lo. betul, betul, Gitu kan. betul. Ada yang bilang gini, tapi ada beberapa bapak ibu yang nggak mau dipanggil bapak ibu. That's a whole different ball game. Kalau gue tuh sangat merasa terhormat dipanggil bapak dan ibu. Iya, Gue tuh seneng gitu. Pak, Bu, gitu. Itu tuh udah panggilan paling cakep dari bahasa Indonesia. Gue agak risih kalau yang seumuran ponakan gue manggil gue kakak. Gue gini, gue tuh umurnya jauh banget dari lu, Jack. duh berat nih. Kenapa yang? Kenapa? Ntar begitu di acara, Naura, Neona panggil lo om bener sih nanti. Ya iya sih emang. Iya. Terus gini ya, apa gini, home culture, that's true. Itu juga mulai dari home culture gitu ya. Ya, Kalau di rumah lu membiasakan anak-anak lo, kalau datang berkunjung, salaman dulu sama semua yang datang. Kalau pulang pamit sama yang punya rumah, nggak keluar masuk tanpa kayak angin gitu, nggak pakai iya, pesan. Itu kan it's very unpleasant gitu ya. iya, iya. Gue jadi ngeh sih. Kenapa? Mas gue gini ya, lo perhatiin nggak sih kalau di acara keluarga sekarang ini, akhir-akhir inilah ya, yang tua-tua kumpul sama yang tua-tua, Mm-mm. yang muda-muda kumpul sama yang muda-muda, yang anak-anak sibuk sama handphonenya, Iya. ya. Gue jadi teringat zaman dulu itu tidak mungkin itu terjadi karena nggak ada handphone kan. Mm-mm. Sehingga mau nggak mau ya udah ngelingker tuh bener-bener ada yang di sofa, ada yang di lantai, ada yang apa, tapi semua di situ Mm-mm. dan terjadilah percakapan. Iya. Dan itu yang kemudian
ini pelajaran waktu gue kecil gitu ya. Ini membuat akhirnya gue sadar bahwa, oh, itu sebabnya gue nggak canggung ketika harus berada di sebuah lingkungan. Ya udah, gue duduk aja nyimak dulu. Kalau misalnya gue harus berbicara, gue akan berbicara karena memang dibiasakan gitu ya. Iya, karena menurut aku ya kemampuan bersosialisasi, berinteraksi secara di lingkup sosial itu memang itu kan life skill ya Iwet ya. Emang harus dilatih sih. Kayak kalau kita pergi, kalau gue pergi ke event gitu ya, gue kan sekarang ini ya pasti crowd-nya itu blend of millennial, Z, Iya, ada beberapa alpha, ada juga generasi gue X gitu ya, dan ada iya, boomers. Jadi very diverse gitu. Kelihatan tuh anak muda yang terbiasa bersosialisasi, mampu dengan percaya diri membawakan diri mereka dengan mereka yang kikuk, socially awkward. iya, iya, Kelihatan tuh gitu. Dan menurut gue bukan salah mereka karena mereka tidak dibiasakan untuk ada dalam social setting di mana mereka harus menyapa generasi yang lintas generasi gitu loh, Nek. iya. Iya, 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 bener. Gue jadi ngerti sih sekarang. Maksud gue kayak, eh kadang-kadang kan gini ya, misalnya di ruang meeting gitu, begitu masuk terus bingung, duduk di mana? Ah, gue jauh aja, gue di pinggir Iya. aja, gue nggak mau maju, aduh nggak usah lah gitu. Heeh. Nih Itu gue itu akibatnya ke situ ya. iya. Terus atau mungkin lo datang ke social event gitu, lo nggak mau bersosialisasi karena lo introvert, nggak apa-apa. Tapi at least ke kanan sama ke kiri lo say hi, iya Iya, dong. iya, Ketemu sama yang mengundang lo, iya, memperkenalkan diri, ya kan? Dapat membalas ketika lo ditanya dengan tepat gitu iya, loh. iya, 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 iya.